Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang mengambil materi bab 5 yang berjudul Film Theory, Form and Function. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Hajara Raifar dengan NIM 24104150004. Saya Reva Syahadatinita dengan NIM 2410415010. Saya Ripka Audrey Medlin dengan NIM 24104150119. Saya Halisa Alsari dengan NIM 24104150225. Saya Najla Alfiah Adua dengan NIM 2410415027. Film yang kelompok kami ambil adalah Petualangan Sherina 2. Petualangan Sherina 2 adalah film komedi musikal laga petualangan Indonesia pada tahun 2023. Disutradarai oleh Riri Riza dan diproduseri oleh Mira Lesmana. Miles Films masih menjadi produser dari film Petualangan Sherina 2 ini. Film ini merupakan sequel dari Petualangan Sherina pertama yang diproduksi pada tahun 2000. Tetap dibintangi oleh Sherina Munaf dan Derby Romero sebagai pemeran utama yang akan mengajak penonton untuk bernostalgia bersama. Film Petualangan Sherina 2 seperti menjanjikan pengalaman yang tak terlupakan dengan nuansa musik yang kental. Dulu ku punya sahabat, dia sangat senang berdebat. Dengarlah kawan, laganya kayak jagoan. Apa salahnya sih senang debat? Menceritakan pertemuan kembali Sherina dan Sadam yang telah terpisah sangat lama. Mereka bertemu kembali di Kalimantan untuk pelepas liaran orang utan. Bermula ketika Sherina bersama kameramennya bernama Aryo ditugaskan untuk meliput agenda penting di Swiss. Namun, di tengah perjalanan, Sherina mendadak dipindah tugaskan untuk melakukan liputan tentang lingkungan hidup di Kalimantan. Meski cukup kecewa, Sherina ternyata juga menyimpan rasa antusias karena kembali berpetualang di alam liar. Apa kabar, Sher? Hal ini membuatnya kembali teringat masa kecilnya 23 tahun yang lalu. Tanpa disangka, penugasan Sherina melakukan liputan di Kalimantan ternyata membawanya bertemu dengan Sadam, sahabat masa kecilnya. Sadam saat ini telah bekerja sebagai manajer program sebuah LSM konservasi di hutan Kalimantan. Pertemuan ini pun membuat mereka melakukan reuni yang sangat manis. India November kontak, barang sudah di tangan kami. Mas Adam, saya menemukan Hilda pingsan dan saya tidak menemukan Sayu, Pak. Sayangnya, reuni mereka terganggu akibat anak orang utan bernama Sayu yang dicuri oleh sekelompok orang tak bertanggung jawab. Sherina dan Sadam kemudian harus bekerja sama untuk menyelamatkan Sayu. Women are objectified a lot. Jadi banyak kasus di mana perempuan itu dipakai sebagai objek atau penikmat suasana saja, pemanis visual yang dibuat dalam suatu cerita tanpa perempuan itu berpengaruh besar atau berkontribusi pada alur cerita sendiri itu tersebut. Dan ini pandangan perempuan dalam sinema atau female gaze terkadang masih sering dianggap remeh oleh banyak masyarakat di Indonesia. Apalagi didukung dengan fakta bahwa industri perfilman ini masih banyak didominasi oleh laki-laki atau pria. Jadi bisa kita lihat sebagian besar perfilman di Indonesia, meskipun sekarang Indonesia sudah lebih maju dan sudah banyak juga industri perfilman yang memakai female gaze, tapi tidak dapat dipungkiri masih banyak beberapa perfilman yang menggunakan male gaze sebagai pandangan mereka. Jadi mereka tidak memahami perspektif perempuan dan menganggap perspektif perempuan itu adalah hal yang remeh. Contohnya misalnya kita menonton film horor atau film romansa, itu perempuan itu dibuat hanya sebagai pemanis visual atau karakter tambahan yang gak berpengaruh besar. Kalau misalnya di film horor mungkin perempuan bagian yang tersiksanya mungkin atau menjadi yang teraniaya, itu adalah salah satu contoh male gaze, pandangan laki-laki terhadap perempuan. Jadi kalau misalnya kita sebagai perempuan tidak dapat merebut hak kita, pandangan kita sebagai seorang perempuan, bagaimana cara kita menarasikan, merepresentasikan perempuan dalam sinema? Jadi penting bagi kita untuk sadar, apalagi 72% penonton atau audiens di Indonesia saat menonton sinema itu kebanyakan perempuan. Jadi
menurut saya kita sebagai perempuan itu berhak mengambil hak kita sebagai wanita, apalagi dalam sinema. Kita tuh bisa berkontribusi besar dalam alur cerita. Kita tuh bukan hanya sebagai penikmat visual aja, kita tidak hanya sebagai objek. Jadi dengan perubahan yang ada di Indonesia, aku harap kita perlahan-lahan bisa memahami berbagai perspektif, dan dengan adanya pandangan perempuan dalam sinema ini tuh menambah pemahaman baru bagi kita bahwa dalam sinema itu bisa kita kaji dalam berbagai perspektif. Namun sayangnya, Hana Ar-Rashid dalam diskusi tersebut menyatakan bahwa ketika ia memerankan tokoh Sophie dalam film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos, ia memprotes bahwa peran tokoh Hana jangan hanya dijadikan pemanis belaka dan diobjektifikasi hanya untuk menarik perhatian penonton. Ia ingin tokoh Sophie memiliki peran yang penting dalam film tersebut. Namun dalam praktiknya, keinginan Hana tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Perempuan seringkali masih ditempatkan sebagai objek dalam berbagai adegan sinema yang merepresentasikan pandangan dominasi laki-laki melalui male gaze. Isu ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam karena berkaitan dengan representasi gender, peran aktif perempuan, dan bagaimana perempuan dipandang dalam produksi sinematik. Pemahaman tentang female gaze atau pandangan perempuan membuka perspektif baru dalam memahami sinema. Pendekatan ini memotret perempuan sebagai individu yang memiliki kompleksitas emosional dan kedalaman karakter, yang mengundang empati penonton serta mendorong pandangan bahwa perempuan memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki dalam mengeksplorasi peran dan tindakan di layar kaca. Dalam hal ini, sinema memiliki peran penting untuk memperjuangkan representasi yang adil dan seimbang, di mana perempuan harus menjadi subjek aktif dengan karakterisasi yang kompleks dan tidak hanya bergelut pada stereotip gender yang sudah lama melekat dalam berbagai produksi film. Oleh karena itu, setiap adegan dan cerita harus mencerminkan keberagaman perempuan sebagai agen aktif, bukan semata hanya objek pandangan laki-laki. Kesetaraan gender dalam industri film. Industri perfilman masih didominasi oleh laki-laki, terutama di tingkat produksi seperti posisi sutradara, penulis skenario, dan produser. Hal ini mencerminkan bahwa banyak ruang dalam pembuatan film masih belum inklusif bagi perempuan. Representasi nyata bahwa perempuan mampu memegang peran yang signifikan dan membuktikan kepandaiannya dalam berbagai aspek produksi dilihat dari tokoh perempuan yaitu Mira Lesmana yang menciptakan film ikonik seperti Petualangan Sherina atau Gina Esnur dengan karya-karyanya seperti Ali dan Ratu-Ratu Queens. Dari sini dapat dilihat peran mereka membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan cerita bermakna yang beragam dan berkualitas. Selanjutnya ada membangun lingkungan kerja yang aman dan inklusif. Penting untuk membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif dalam industri perfilman. Marissa Anita menekankan bahwa ketika adegan sensitif harus dibuat, diperlukan komunikasi terbuka untuk menciptakan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat. Adegan yang bersifat sensitif memerlukan tim yang memahami kebutuhan tersebut. Misalnya dengan melibatkan kru perempuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman tanpa intimidasi. Hal ini bukan berarti merendahkan profesionalisme laki-laki, tetapi memberikan ruang yang aman untuk mengurangi resiko pelecehan atau intimidasi. Kebijakan yang jelas untuk mencegah pelecehan seksual dan menciptakan lingkungan kerja yang adil harus dijadikan prioritas di semua aspek produksi film. Selanjutnya ada peran komunikasi dalam membangun lingkungan kerja yang sehat. Komunikasi yang terbuka, profesional, dan saling menghargai antar aktor, sutradara, dan produser memainkan peran penting dalam memastikan lingkungan kerja yang produktif dan berkualitas. Jika seorang aktor memiliki ketidaksesuaian dengan karakter atau jalan cerita, mereka memiliki hak untuk memberikan masukan tanpa rasa takut. Masukan ini harus diterima secara konstruktif demi memastikan cerita yang disajikan berkualitas dan berjalan dengan baik. Melalui komunikasi ini, setiap pihak memiliki kesempatan untuk memperbaiki kelemahan dan memastikan sinema yang dihasilkan mampu merepresentasikan berbagai perspektif dengan seimbang dan juga adil. Kesimpulannya,
Pandangan perempuan dalam sinema melalui female gaze bukan hanya soal perubahan narasi, tetapi juga memerdekakan perempuan untuk merepresentasikan dirinya dengan lebih kompleks dan beragam. Perubahan ini memerlukan upaya bersama baik dari sisi produksi, aktor, dan juga kru yang bekerja di industri film. Dengan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berorientasi pada kesetaraan gender, kita dapat memastikan bahwa sinema mampu merepresentasikan perempuan dengan lebih adil dan juga bermakna. Komunikasi yang terbuka juga menjadi jembatan untuk memastikan setiap pihak dapat menyuarakan pendapatnya tanpa ketakutan, sehingga sinema menjadi ruang yang sehat dan kreatif bagi semua pihak yang terlibat. Dalam pandangan umum, yang memperlihatkan representasi terbatas seringkali membuat karakter perempuan dalam film hanya digambarkan dalam peran stereotip atau sebagai objek yang seksual. Hal ini membatasi potensi perempuan yang tidak mencerminkan keragaman peran yang sebenarnya mereka miliki di dalam kehidupan nyata. Lalu, kurangnya peran perempuan di belakang layar juga berdampak pada jenis cerita yang dihasilkan dan perspektif yang diangkat karena jumlah perempuan yang terlibat dalam proses pembuatan film, seperti sutradara, produser, dan scriptwriter yang masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Pada film-film seringkali dijumpai dengan kuatnya sifat-sifat patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinatif. Sebab ini dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dalam kehidupan nyata. Selain itu, perlu juga dilakukannya analisis lebih mendalam terhadap representasi perempuan dalam berbagai genre film dan budaya sinema yang berbeda karena akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kompleksitasnya. Industri film juga memiliki peran yang penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mendorong perubahan dalam industri film agar menghasilkan representasi yang lebih inklusif dan adil. Representasi perempuan terhadap film memiliki dampak yang besar pada cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Karena banyaknya produksi film yang didominasi oleh sutradara dan produser laki-laki yang cenderung menggambarkan perempuan dari sudut pandang laki-laki. Ketika audiens yang seringkali diposisikan sebagai laki-laki, sehingga perempuan seringkali dianggap sebagai objek karakternya saja. Namun, female gaze ini memiliki respon terhadap itu, dan memiliki cara untuk mengembalikan sudut pandang perempuan. Namun, kenapa female gaze harus diperjuangkan? Karena sudut pandang laki-laki dan perempuan itu berbeda loh. Karena perempuan memiliki emosi yang kerap kali tidak ditampilkan di layar. Dan kita sebagai perempuan tentunya pasti merasakan apa yang telah perempuan hadapi. Dengan hal ini agar tidak terjadi munculnya stereotip yang negatif. Tetapi, masih banyak sekali orang yang menganggap bahwa representasi perempuan itu di industri perfilman memiliki stereotip yang negatif. Mereka memiliki perspektif bahwa perempuan dianggap menjual kecantikan, keseksian, dan lain-lain. Dan seakan membuat perempuan bahwa di dalam film itu hanya sebagai pemanis saja. Tidak hanya itu, karena masih banyak sekali produksi film yang masih kurang respectful terhadap perempuan. Karena mostly krunya itu adalah laki-laki. Dan kita sebagai perempuan harus bisa speak up terhadap apa yang telah kita lakukan, agar terciptanya lingkungan yang profesional, aman, damai, dan membuat orang lain nyaman. Karena perempuan memiliki eksistensi yang kuat. Dalam film ini kita menyaksikan bentuk-bentuk animasi abstrak yang ditampilkan di layar sebagai seni. Setelah filmnya ditayangkan, sang kritikus mengkritik film tersebut. Bagaimana kita menentukan nilai sinematik? Apakah ada aturan terhadap film tersebut? Apa yang dilakukan oleh film tersebut? Apa saja batasan-batasannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah wilayah teori dan kritik dari film. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan fenomena dalam pemahaman terhadap film. Secara umum, teori adalah abstraksi, sedangkan kritik itu adalah praktiknya. Pada skala terendah, kita menemukan jenis film yang dilakukan oleh seorang pengulas. Fungsi pengulas adalah mengevaluasi film dan mendeskripsikan film, seperti pada film Petualangan Sherina kedua. Setelah film tersebut tayang, banyak sekali penonton yang berkritik
tentang film tersebut. Dari mulai koreografinya, penokohan, sinematografinya, setting tempatnya, visual, dan ekspektasi penonton yang sama sekali tidak terwujud. Tetapi banyak sekali pesan moral yang terdapat dalam film tersebut. Dari mulai konflik yang muncul, serta penyelesaian pada masalahnya. Namun, film ini berhasil memberikan kesan nostalgia dan emosional terhadap penonton. Lain dari pembahasan film tersebut, faktanya tidak ada pembuat film yang mempelajari teori untuk mempraktikkan seni. Mereka antara tahu dan tidak tahu secara naluri apa yang harus mereka lakukan. Namun, secara bertahap, film menjadi seni yang lebih canggih. Sebuah jembatan antara teori dan praktik telah terbentuk. Christian Metz menyatakan bahwa fungsi dari kritik secara psikoanalisis untuk menyelamatkan film dari objek yang buruk. Secara lebih sederhana, jika film mendukung sebuah sistem teori yang lebih berbobot, maka film akan sama terhormatnya dengan seni yang lebih tua. Hal ini mungkin saja terlihat kekanak-kanakan dalam teori film. Namun, konsep penting di sini adalah pertentangan klasik antara bentuk dan fungsi. Lalu, apakah kita lebih tertarik pada bagaimana cara film tersebut bertindak kepada kita? Seperti yang akan kita lihat, cukup lama sebelum teori tersebut dialihfokuskan kepada bentuk seni ke analisis yang lebih sulit dan analisis yang berarti pada fungsinya. Petualangan Sherina 2 dapat dianalisis melalui dua pendekatan teori film penting yang dikembangkan oleh Vachel Lindsay dan Hugo Munsterberg. Keduanya memberikan wawasan yang mendalam dalam memahami bagaimana film ini memanfaatkan elemen visual, naratif, dan juga psikologis untuk membangun pengalaman sinematik yang kaya. Yang pertama ada pendekatan Vachel Lindsay. Vachel Lindsay melihat film sebagai seni yang kompleks dan progresif, yang memanfaatkan media visual untuk menyampaikan pesan secara langsung dan simbolis. Dalam The Art of the Moving Picture, Lindsay membagi film menjadi 3 kategori utama: the photoplay of the action, the intimate photoplay, dan the motion picture of splendor. Lindsay berargumen bahwa kekuatan film terletak pada perbedaan dari seni panggung, yaitu menyebutnya sebagai lukisan bergerak atau arsitektur dalam gerakan, memperkenalkan konsep estetika film seperti sculpture in motion, dan melihat film sebagai bahasa baru, layaknya hieroglif zaman kuno yang menyampaikan pesan visual, menjadi dasar teori semiotika film modern. Lindsay menekankan aspek komunal dan interaktif agar penonton terlibat secara langsung selama menonton film, yaitu sebuah konsep yang relevan untuk film interaktif masa kini. Dalam konteks film Petualangan Sherina 2, konsep ini sangat relevan. Yang pertama dilihat dari the photoplay of action. Film Petualangan Sherina 2 ini menampilkan elemen aksi yang kuat seperti penyelamatan, tantangan fisik, dan ketegangan yang menjaga alur cerita bergerak dinamis. Lindsay menekankan pentingnya aksi sebagai bagian dari narasi yang menggambarkan konflik dan gerakan cerita yang terstruktur. Selanjutnya, dari the intimate photoplay, Lindsay juga menggarisbawahi bagaimana film dapat menggunakan elemen intimasi untuk menampilkan hubungan emosional antar karakter. Dalam film Petualangan Sherina 2, hubungan antar karakter seperti antara Sherina, teman-temannya, dan keluarganya ditampilkan dengan cara yang mendalam melalui ekspresi, dialog, dan interaksi visual yang menciptakan ikatan emosional kuat. Selanjutnya, dari The Motion Picture of Splendor, Lindsay melihat estetika visual sebagai elemen kunci dalam mendukung narasi. Dalam film Petualangan Sherina 2 ini, pemandangan alam Indonesia, pengambilan gambar dramatis, dan desain produksi yang memukau menciptakan pengalaman sinematik yang spektakuler. Sebagaimana Lindsay sebut lukisan bergerak yang menyatukan keindahan visual dengan gerakan. Lalu ada pendekatan dari Hugo Munsterberg. Munsterberg menganalisis film secara intelektual. Fokus pada dua aspek film, yaitu inner atau estetika dan outer, yaitu efek sosial atau psikologis. Menggunakan prinsip psikologi untuk menjelaskan pengalaman film, menekankan bahwa menonton film adalah proses interaktif menggunakan fenomena P, di mana penonton aktif memproses gambar dan emosi.
Kedua teori ini mendahului perkembangan teori film di Eropa dan membentuk fondasi awal pemahaman film sebagai seni yang independen. Akan ada 3 aspek yang dibahas dalam teori Münsterberg dalam film Petualangan Sherina 2 ini. Yang pertama ada perhatian. Münsterberg menyoroti bagaimana teknik sinematik seperti framing, editing, dan musik dapat mengarahkan perhatian penonton. Dalam Petualangan Sherina 2, transisi yang halus antara adegan aksi, musik, dan momen reflektif membantu mempertahankan keterlibatan penonton secara terus-menerus. Selanjutnya ada memori dan imajinasi. Münsterberg menyarankan bahwa film dapat memanfaatkan memori kolektif dan membangun imajinasi penonton. Petualangan Sherina 2 memanfaatkan elemen nostalgia dalam film pertamanya yaitu Petualangan Sherina yang diproduksi pada tahun 2000 untuk memperkuat koneksi emosional dengan penonton lama maupun baru yang menghadirkan kembali kenangan lama dengan cerita yang diperbaharui. Dan selanjutnya yaitu emosi. Münsterberg menegaskan bahwa film adalah medium interaktif yang menumbuhkan emosi penonton. Petualangan Sherina 2 menggambarkan berbagai emosi dari tawa hingga haru, melalui narasi yang berfokus pada keluarga, persahabatan, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Adegan-adegan tersebut dirancang untuk membangkitkan empati dan keterlibatan emosional yang mendalam. Selanjutnya ada representasi perempuan. Keduanya juga memberikan wawasan penting dalam melihat representasi perempuan dalam film Petualangan Sherina 2. Lindsay menyoroti pentingnya film sebagai media progresif untuk menyampaikan nilai sosial, di mana Sherina sebagai tokoh utama mencerminkan keberanian, kepemimpinan, dan peran aktif dalam petualangan yang menentang stereotip perempuan tradisional. Selanjutnya ada Münsterberg yang menggarisbawahi bagaimana karakter Sherina membangun hubungan emosional yang kuat dengan penonton, memberikan ruang bagi perempuan muda untuk melihat diri mereka sebagai sosok yang tangguh dan mandiri. Kesimpulannya, baik pendekatan Lindsay maupun Münsterberg memperkuat pemahaman tentang bagaimana film Petualangan Sherina 2 ini mengintegrasikan elemen naratif, estetika, dan psikologis untuk menciptakan pengalaman sinematik yang inklusif, interaktif, dan juga mendalam. Film sebagai ekspresionisme dan realisme. Menurut Dudley Andrew yang mengadopsi teori ini dari Aristoteles, lalu Aristoteles membedah menjadi 4 pendekatan teori yaitu raw material, metode dan teknik, nilai dan fungsi, serta wujud dan bentuk. Nah, masing-masing pendekatan dari teori ini itu didasari oleh prinsip yang akan mempengaruhi alur hubungan film sinema ke depannya. Dari teori-teori ini, raw material alias bahan mentah, ini berhubungan erat dengan teori yang realisme. Realisme sendiri ini adalah sebuah realitas yang dikemas baik atau dimodifikasi menjadi sebuah film. Berbeda dengan ekspresionisme di mana seorang filmmaker bebas mengekspresikan apa yang ia ingin sampaikan, apa yang ia ingin tuangkan dalam sebuah perfilman di Indonesia. Nah, perbedaan selanjutnya, film sebagai seni. Jadi, film sebagai seni itu berkaitan erat dengan yang namanya abstraksi. Abstraksi ini adalah suatu aktivitas rumit yang berkaitan erat dengan ekspresionisme. Ekspresionisme ini adalah sesuatu hal yang dimodifikasi lalu ditaruh di dalam perfilman. Di sini fungsi seni sebagai film ini berkaitan erat dan berfungsi dan memiliki peran besar. Karena seni atau film ini adalah sebuah personal space atau tempat yang memiliki tempat pribadi untuk kita. Di sini seni itu penting dalam film. Berbeda dengan realisme yang hanya menuangkan bahan mentah yang sesuai dengan realita. Seperti menurut Marxis, karena film itu adalah sebuah karnaval di mana semua orang itu bisa merasakan roller coaster, terowongan cinta, atau ruang horor tanpa mempedulikan realisme yang ada. Jadi itu semua adalah sebuah ekspresionisme. Nah, kaitannya dengan film Petualangan Sherina 2, film Petualangan Sherina 2 ini dikemas secara realistis menurut saya. Karena Sherina 2 yang sudah semakin dewasa, dia dibuat karakternya itu terkadang masih memiliki gengsi yang besar dan terjadinya konflik antara Sherina dan Saddam itu sendiri. Nah, konflik antara pribadi, antara individunya sering terjadi di dunia nyata karena mereka itu melakukan miskomunikasi atau gangguan komunikasi yang terhambat karena adanya perbedaan karakter. Selain itu, isu mengenai lingkungan hidup yang masih banyaknya orang-orang yang serakah akan ketambakannya dan pengen melakukan sesuatu yang ilegal tanpa memperdulikan satwa, itu tuh diambil dari isu yang ada di dunia nyata. Kalau untuk ekspresionisme sendiri,
Mungkin filmmaker ini menunjukkannya dengan visual dramatis dan lagu-lagu musikal yang ada di dalam film Sherina untuk meramaikan dan mengalungi alur cerita Sherina agar tidak membosankan dan lebih have fun. Montage adalah teknik penyuntingan film yang melibatkan penggabungan sejumlah shot pendek secara berurutan untuk penciptaan makna baru. Dalam film Petualangan Sherina 2, teknik montage digunakan secara efektif untuk membangun suasana dan ritme dalam adegan aksi petualangan, seperti saat Sherina dan Saddam berlari, menghindari bahaya, atau menjelajahi hutan, dan seringkali disusun dengan cepat menggunakan montage. Penggabungan shot-shot pendek ini menciptakan sensasi dinamis dan menegangkan. Montage digunakan untuk merangkum perjalanan waktu, seperti transisi dari masa kecil ke dewasa, atau untuk memperlihatkan berbagai lokasi dalam waktu yang singkat, menciptakan kontras dan ironi dengan menggabungkan shot yang kontras. Misalnya, shot keindahan alam dengan shot kerusakan lingkungan. Film ini menciptakan efek ironi dan menyoroti pesan moral yang ingin disampaikan. Lalu, hubungannya dengan pengaplikasiannya dengan teori Pudovkin, yaitu pendekatan yang menekankan pada dampak psikologis montage. Terlihat jelas dalam adegan-adegan emosional di film Petualangan Sherina 2 ketika Sherina dan Saddam bertemu kembali setelah sekian lama. Montage digunakan untuk membangun ketegangan dan melepaskan emosi penonton. Pada teori Eisenstein, konsep montage sebagai alat untuk menciptakan ide dan emosi yang kompleks juga terlihat dalam film ini, yaitu pada adegan-adegan yang menyoroti konflik antara manusia dan alam, misalnya menggunakan montage untuk menciptakan kontras yang kuat dan memicu pemikiran kritis penonton. Pada teori Ballas, yaitu fokus pada close-up shot untuk mengungkapkan karakter juga terlihat pada film Petualangan Sherina 2. Close-up pada wajah para karakter digunakan untuk mengungkapkan emosi mereka dan memperdalam hubungan penonton dengan karakter-karakter tersebut. Pada teori formalism, dalam film Petualangan Sherina 2 juga menunjukkan pengaruh formalisme dengan penekanan pada struktur dan bentuk visual. Pengaturan komposisi gambar, penggunaan warna, dan pemilihan musik semuanya berkontribusi pada makna keseluruhan film. Contohnya, penerapan montage pada film Petualangan Sherina 2 saat adegan pembukaan. Montage digunakan untuk memperlihatkan perjalanan waktu dari masa kecil Sherina dan Saddam hingga mereka dewasa. Lalu, pada adegan aksi, montage digunakan untuk menciptakan sensasi cepat dan menegangkan dalam adegan-adegan pengejaran dan petualangan. Selanjutnya, adegan emosional montage digunakan untuk membangun ketegangan dan melepaskan emosi penonton, seperti saat Sherina dan Saddam bertemu kembali. Jadi, kesimpulannya, film Petualangan Sherina 2 merupakan contoh yang menarik tentang bagaimana prinsip-prinsip montage yang dikembangkan oleh Pudovkin, Eisenstein, dan Ballas dapat diterapkan dalam film yang modern. Dengan menggunakan montage, film ini berhasil menciptakan pengalaman penonton yang kaya dan bermakna, sekaligus menyampaikan pesan-pesan penting tentang lingkungan dan persahabatan. Andrei Bazin, seorang kritikus film yang sangat berpengaruh. Ia berpandangan bahwa realisme dalam film bukan hanya tentang meniru kenyataan, tetapi juga hubungan psikologis antara film dan penonton. Ada beberapa poin penting dari teori Bazin. Yang pertama, psikologis sebagai realisme. Bazin lebih tertarik pada efek psikologis realisme dalam film kebandingkan efek estetikanya. Yang kedua, teknologi untuk mencapai realisme. Inovasi teknologi dalam film mendorong pencapaian karya yang semakin realistis. Yang ketiga, neorealisme sebagai puncak realisme. Bazin sangat mengagumi gerakan neorealisme Italia karena fokusnya pada humanisme dan gerakan sosial. Dan teori Bazin tersebut dapat diaplikasikan pada film Petualangan Sherina 2. Yang pertama, representasi perempuan yang realistis. Film ini menghadirkan karakter perempuan yang kompleks seperti Sherina dan Sindai. Ia tidak hanya menjadi objek keindahan dan pelengkap cerita, tetapi memiliki peran, tujuan, dan konflik yang realistis. Hal ini sejalan dengan pandangan Bazin bahwa film harus merepresentasikan realitas sosial. Yang kedua, pemberdayaan perempuan. Film ini juga dapat dilihat dalam bentuk pemberdayaan perempuan, di mana karakter-karakter perempuan tidak hanya pasif menerima keadaan, tetapi juga aktif menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan semangat humanisme revolusioner yang diusung oleh Bazin. Pada subbab 6, membahas teori film kontemporer yang dikembangkan oleh Christian Metz, selanjutnya film ini
adalah studi ilmiah yang mengembangkan makna dalam sebuah film. Nah, metode Maths ini juga menggunakan konsep utama yaitu konsep bahasa. Dalam sistem kode Maths ini terdapat beberapa sistem kode, yaitu yang pertama ada kode spesifik yaitu montase, yang kedua adalah sistem kode non spesifik yaitu kecahayaan, yang ketiga adalah kode sistem berbagi yaitu mise-en-scène. Ia juga mengintegrasikan teori naratif dan pendekatan psikologi Lancanian untuk menganalisis pengalaman sinematik. Semiotika ini berkembang melalui 4 tahap, mulai dari analisis linguistik hingga fokus pada konsumsi dan persepsi film. Kedua sifat dasar ini telah mendominasi sejarah film dan dilatih sejak Lumiere Brothers dan Méliès. Hubungan film dan pengamat yang menurut istilah Aristoteles yaitu tujuan dan nilai yang mulai mendominasi teori film. Meskipun selalu tersirat dalam realis dan ekspresionis argumen, semiotika film dan politik film keduanya dimulai dengan pengamat dan kembali bekerja melalui seni pembuat film menuju kenyataan mentahnya di sisi lainnya. Hubungan dengan film Petualangan Sherina II. Film Petualangan Sherina II ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan semiotika Maths untuk memahami bagaimana narasinya disusun dan makna yang dihasilkan. Dalam struktur sintakmatik, Petualangan Sherina II mengikuti alur linear khas petualangan yang dirancang untuk membangun ketegangan dan juga resolusi. Namun secara paradigmatik, film ini menggunakan elemen-elemen budaya Indonesia seperti musik tradisional, kostum, dan nilai-nilai keluarga untuk menciptakan makna yang lebih dalam. Selain itu, penggunaan kode sinematik seperti pencahayaan dan montase dalam adegan-adegan petualangan dan momen emosional memperkuat pengalaman visual dan emosional terhadap penonton. Kode non-spesifik seperti narasi tentang persahabatan dan keberanian menarik konteks budaya universal yang dapat diterima oleh berbagai audiens. Dengan demikian, film ini memberikan contoh bagaimana cara film ini bekerja untuk menggabungkan elemen budaya lokal terhadap universal dalam menciptakan pengalaman sinematik yang kaya makna. Sekian video esai dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah.